Rp2.650.000. Kemudian 3 bulan terakhir pengeluaran masjid seperti biasa rutin kita bayar honor imam 3 bulan terakhir Rp9 juta. Kita tahu bahwasanya 1 bulan kita membayar honor imam Rp3 juta. Kemudian honor garin Rp3.300.000 1 bulan dikali 3 jelas Rp9.900.000. Kemudian tagihan PLN 3 bulan terakhir Rp16.828.000. Kemudian servis AC, beli mesin air, toko bangunan, terbaik konsen dan pintu, beli bola untuk pagar, pemasangan lampu LED di tingkat 2 termasuk upah. Kemudian membantu kegiatan agama secara syiar agama tingkat nagari, yaitu lomba antar dorong. Kemudian pembiayaan fotokopi, membantu untuk pembukuan di Masjid Abu Salam. Kemudian pemilihan 40 laundry. Setelah itu seluruhnya tercatat Bapak Ibu. Pengeluaran pada 3 bulan terakhir sebanyak Rp92.474.000 per hari ini. Masjid saldo Rp1.176.000. Kemudian kami masuk kepada laporan panitia Ramadan. Infak selama Ramadan itu terkumpul Rp49.948.000. Kemudian ditambah dari infak di Taufik Dunia Gulai Tunjang Rp2 juta. Kemudian infak dari Bapak Zulfikar Datuk Pengulu Boso atau Kali dari Guru sebanyak Rp5 juta. Kemudian donatur Ramadan Rp16.550.000. Jadi uang kegiatan Ramadan terkumpul sebanyak Rp73.498.000. Kemudian pengeluaran pada bulan Ramadan 1 bulan kegiatan Ramadan termasuk kita membantu semacam transportasi penceramah, masuk adik-adik dari keamanan, termasuk tingkat anak-anak lomba bertajil, termasuk di situ kultum subuh atau ceramah subuh. Jadi pengeluaran pada bulan Ramadan 1 bulan penuh 30 hari Rp25.710.000. Jadi saldo kegiatan Ramadan Rp47.788.000. Itu laporan dari panitia Ramadan. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada laporan kami selaku bendahara masjid sekaligus bendahara anak yatim. Kas anak yatim per 30 Maret 2024 Rp242.186.000. Memang kalau kita hitung bulan yang sama dengan tahun yang berbeda, itu tahun 2023 pada bulan Maret itu kas masjid untuk anak yatim Rp291 juta. Jadi barangkali Bapak Ibu tahu kita hanya mampu memberi santunan anak yatim Rp1.250.000. Kemudian kami terima infak atau uang anak yatim dari Masjid Raya Pasar Lama Rp35 juta, dari Masjid Nurul Haq Muhammadiyah Rp30 juta. Kemudian dari Masjid Al-Zikra dan Kaki Barau Rp20 juta. Kemudian dari Masjid Darul Ikhwan Tarapak Rp17 juta. Kemudian dari Musola Nurul Hidayah Bukit Sabala Rp5.500.000. Dari Musola Nurul Salam Tarapak Rp700.000. Dari Musola Akami Kubang Gajah Rp2.285.000.
rupiah. Kemudian dari musola Rubunjana 2.044.000 rupiah. Kemudian dari musola Istiqomah Pasar Lama 2.072.000 rupiah. Kemudian infak anak yatim waktu kegiatan Ramadan 15.241.000 rupiah. Setelah kita hitung dan kita jumlahkan, terkumpul uang kas anak yatim sebelum kita memberikan santunan anak yatim dengan jumlah 374.788.000 rupiah. Setelah kita hitung dan kami dengan pengurus dan panitia Ramadan menyepakati untuk memberikan santunan yatim sebanyak 1.250.000 rupiah. Dari data yang kami peroleh dari Dorong, termasuk dari panitia Ramadan yang mendata proyek anak yatim, itu berjumlah 284 orang. Kemudian kita genapkan menjadi 290 dengan nilai 362.500.000 rupiah. Inilah posisi uang anak yatim yang kita berikan santunan pada 6 hari menjelang Syawal. Alhamdulillah, itu satu bukti nyata bahwa kita tidak lalai untuk mengurus anak yatim. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah laporan kami, laporan masjid dan panitia Ramadan, sekaligus laporan posisi keuangan anak yatim. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, insyaallah tiap minggu awal, minggu Jumat pertama pada bulan baru, kami selalu melaporkan posisi keuangan masjid dan posisi keuangan anak yatim. Kemudian kami laporkan infak atau semacam zakat fitrah, bukan infak, termasuk zakat fitrah di Nagari Pak Toto. Itu secara keseluruhan telah kita berikan kepada Pak Ito sebanyak 185 juta rupiah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dihormati, sebelum masuk kepada sambutan dari ketua, kami laporkan posisi keuangan yang masuk subuh atau pagi hari ini. Sama sekali dari Bapak Asrul Dalan itu sebanyak 500.000 rupiah, dan dia niatkan pahalanya untuk kedua almarhum dan almarhum orang tua Allah Majeda. Kemudian kami terima zakat mal dari Al Alif dan keluarga 1 juta rupiah. Kemudian dari Bapak Haji Azwar dan keluarga Tokolira di Pasar Baru 1 juta rupiah. Dari Bapak Zulkifli Paduku Sukan diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua 200.000 rupiah. Kemudian dari Bapak Robi Kaila 2 juta rupiah, yang 1 juta untuk zakat mal, yang 1 juta untuk Masjid Abu Salam. Kemudian kami terima dari Bapak atau Ibu F Jaya Motor sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian Bapak Arif Citra untuk Masjid 1 juta rupiah. Kemudian kami terima dari Bapak Devi atau Tanten Toko Putra Kembar 400.000 rupiah, niat pahala untuk kedua almarhum dan almarhum orang tua. Kemudian kami terima dari Bapak Netra Imara Utama 500.000 rupiah. Kemudian infak dari keluarga Jaya Murni 1 juta rupiah. Kemudian barusan kami terima dari Bapak Ajanto dan Ibu Ajaimi 5 juta rupiah. Ajar Allah Majeda. Kita bermunajat kepada Allah, Bapak Ibu, mudah-mudahan bentuk sedekah kita menjadi amal sedekah jariah yang insyaallah akan kita ambil nanti atau akan kita peroleh nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dihormati, itulah laporan kami selaku bendahara masjid. Kemudian kita masuk kepada sambutan dari atau sepatah kata dari ketua masjid.
yang insyaallah dapat disampaikan langsung oleh Bapak Haji Abdul Kahal Malim Manado. Halo Bapak Haji, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pagi menjelang siang ini dalam rangka sholat Id Hari Raya yang kita laksanakan pada hari ini. Dan juga salam besar salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati Dharmasraya atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Elkam Kabupaten Dharmasraya Haji Tuanku Haris, Tuanku Sati, yang kami hormati Camat Kecamatan Propunjung beserta staf, dan yang kami hormati Wali Negari beserta perangkat Nagari, dan yang kami hormati Nini Mama, alim ulama, syahid pandai, pemuka masyarakat, Bundo Kandon, pemuda dan pemudi, intinya jemaah yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Dan juga yang kami hormati keluarga besar 4 Kota Propunjung Dharmasraya khususnya yang pulang kampung untuk sholat Id bersama kita di Masjid Agung Babu Salam ini. Dan juga teristimewa buat Ustadz kita, yaitu Ustadz Antoni alias SAG MPD dari Tanah Datar Batu Saka. Dan juga kami hormati imam kita Ustadz Basori Alwi Almanduri Esos MA. Alhamdulillah keduanya sudah hadir di hadapan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat Id yang kami muliakan, pertama sekali kami atas nama pengurus panitia Ramadan dan seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Semoga seluruh amal ibadah kita, baik sebelum Ramadan, selama bulan Ramadan, sampai detik ini, mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita laksanakan itu bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di samping itu, kami atas nama pengurus dan seluruh jajaran di Masjid Babu Salam ini minta maaf kepada kita bersama
jemaah kami bahwasanya mulai yang pandang jauh ambek pukian mana toke jauh dan petunjuk toke yang sambung nato bahwasanya jemaah Masjid Agung Darussalam melimpah ruah dari dalam sampai kanan kiri kami sampai ke belakang dan sampai di atas. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian kurang nyaman, kurang bersahabat tentang lokasi tempat berada Bapak Ibu sekalian, apalagi yang dari teras kiri kanan di lapangan maupun di depan masjid kita. Kami atas ketidaknyamanan itu, kami atas nama pengurus dan panitia meminta maaf kepada kita bersama. Bapak-bapak, Ibu jemaah sholat Id yang kami muliakan, dan juga di samping itu kami atas nama pengurus Masjid Agung Darussalam dan seluruh stakeholder yang ada mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah negara yang telah memberikan amanah kepada kami sebagai tuan rumah hanya satu titik pelaksanaan di 4 kota pengunjung di masjid kita ini. Kita tahu secara bersama, walaupun kita pasamela orang pagi masih sedundun tolong potang pada hari. Mengapa kami sampaikan? Karena kita beribadah di masjid 5 masjid yang ada di 4 kota, 22 musola yang ada di 4 kota, seluruhnya itu kita berpencar-pencar beribadah. Alhamdulillah, wali negara beserta lembaga yang ada dan yang berkompeten dalam ini menyatukan kita untuk satu titik bersolat Id di Masjid Darussalam. Itu pertanda negeri kita lain mampunya sore maupun ayam baik di 4 kota pengunjung ini. Terima kasih wali negara. Dan juga di samping itu kami melaporkan sedikit tentang kegiatan selama lebih kurang 1 tahun per Maret 2023 dan per April 2024 ini. Hanya segelintir yang kami sampaikan. Pertama sekali, panitia Ramadan bekerja sama dengan pengurus masjid itu membentuk beberapa seksi dalam hal ini. Pertama sekali kita melaksanakan dari seksi Pabukuan, kita melayani jemaah kita menjelang maghrib, waktu berbuka, dan juga beberapa orang-orang musafir yang mampir di masjid kita. Selama 30 kali lebih kurang itu tim Pabukuan di Masjid Agung Darussalam membuka Pabukuan tiap sore. Terima kasih kepada tim kami, tim Pabukuan. Dan sampai itu juga kepada tim lomba kami di dalam Ramadan ini, panitia Ramadan bekerja sama dengan pengurus masjid dan guru-guru TPA Darussalam kita. Alhamdulillah, guru kita bersama panitia Ramadan, pengurus masjid sudah berhasil mengangkat lomba yang diadakan tingkat nagari 4 kota pengunjung kita pusatkan di Masjid Agung Darussalam ini. Pertama sekali yang diadakan lomba pidato, yang kedua cerdas-cermat, yang ketiga tilawah. Dengan 3 item melaksanakan lomba tersebut, semua dana diinput dari donator kita dan menjalankan 1 kali kotak pada Jumat dan 5 kali menjalankan kotak pada tarawih malamnya. Dan insya Allah seluruh pelaksanaan lomba yang 3 item itu berjalan lancar, aman dan tertib sesuai dengan keinginan kita bersama. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada itu hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di samping itu kami akan menyampaikan sedikit tentang pergerakan pembangunan yang berada
di Masjid Agung kita ini. Pertama sekali, mungkin kita bisa lihat secara bersama bahwasanya kita jemaah Masjid Agung Darussalam sudah berhasil membangun satu ikon Dharmasraya, satu ikon 4 kota pengunjung, satu ikon di masjid kita, pembangunan menara yang kita idamkan. Alhamdulillah, berkat kerja sama kita bersama, donasi kita bersama, sumbangsi kita bersama, kita sudah lihat secara bersama. Kadang panjangnya itu tunjua jauh, itu tukian pada kita, bahasanya kita sudah berhasil membangun satu menara di Masjid Agung Darussalam. Alhamdulillah, pada tahun ini itu hanya penyelesaian finishing pembangunan menara kita. Berarti total uang yang ditelan dalam pembangunan menara ini itu lebih kurang 1,4 miliar. Semuanya itu bersumber hanya satu dari pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hanya dana pokir itu hanya 20 juta dari 1,4 miliar. Semuanya itu adalah murni swadaya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Baik itu keluarga kita yang dari rantau mengirim, dari keluarga kita yang berada di Dharmasraya, luar Dharmasraya, khususnya jemaah rutin Masjid Agung Darussalam dan para donatur-donatur yang bersama-sama nawaitu bersama-sama membangun menara ini. Alhamdulillah, selama 2 tahun struktur pembangunan menara kita ini selesai. Dan 1 tahun terakhir 2023 sampai bulan lebih kurang November, finishing menara kita beserta taman mini di menara itu alhamdulillah sudah selesai. Dan menjelang hari Ramadan 30 hari yang lewat, itu kita sudah memasangkan lampu hias di menara, lampu hias di masjid, dan pemerintah daerah membantu kita 6 titik lampu jalan. Alhamdulillah, jemaah sekalian, warga masyarakat sekalian, sekitar Darussalam ini kita bersama-sama sudah menikmati penerangan lampu jalan diberikan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu kami atas nama pengurus kami berterima kasih pada pemerintah daerah, lain tawujui, lain lope kodang itu minta penerangan 6 titik lampu jalan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dan juga di samping itu kami sampaikan kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan pengurus panitia Ramadan, yaitu pemberian santunan anak yatim. Pemberian santunan anak yatim ini sumber dananya itu 1 tahun dari per Maret 2023 sampai per April Maret 2024. Selama 1 tahun itu kita mengumpulkan infak, sedekah, donasi dari anak yatim piatu, anak yatim piatu, 3 kategori itu kita berikan. Alhamdulillah, sumber dana itu dari musola-musola yang memungut infak sedekah di 4 kota, ditambah 5 masjid di 4 kota, ditambah donasi, sumbangan dari jemaah kita. Alhamdulillah, jumlah anak yatim kita itu lebih kurang 248 orang. Berapa kita berikan santunan kepada anak yatim kita? Per 1 orang anak, jumlah santunan kita berikan Rp1.250.000 per 1 orang anak. Kategori yang kita berikan dari mulai lahir sampai kuliah di perguruan tinggi S1 dan S2, itu kita berikan kategori yang kita berikan.
Kalau kita runut ke belakang, itu santunan anak yatim kita agak surut dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk kita bisa memahami, tahun 2023 kemarin itu per satu orang anak dengan kategori yang sama, itu per satu orang anak 1.500.000 per satu orang anak. Tapi pada tahun ini terjadi kemunduran. Kami sudah cek langsung dari door to door bahwasanya infak sedekah dari Pak Kota Penghujung agak menurun sedikit tentang santunan anak yatim ini. Contoh apa yang disampaikan oleh bendahara kita tadi itu, selama 1 tahun uang masuk per Maret 2023 per Maret 2024 ini di masjid kita itu turun lebih kurang 49 juta kurangnya amalnya, termasuk Ramadan kurang, dan juga termasuk Masjid Nurhaq Muhammadiyah pada tahun 2023 kemarin Muhammadiyah store kepada kita itu 45 juta rupiah. Pada tahun ini hanya 30 juta dan lain-lainnya. Jadi kita harap maklum tentang kondisi keuangan anak yatim kita. Mudah-mudahan tahun 2025 yang akan datang, mudah-mudahan minimal kalau tidak bisa sadika mati, kalau tidak bisa lebih minimal samoda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Namun di samping itu kami sudah sepakat dengan panitia Ramadan seksi anak yatim bahwasanya seluruh uang yang masuk selama 1 tahun kita nolkan keuangan itu. Jadi banyak dapat itu, banyak loh santunan diterima oleh anak itu. Ini dapat itu, ini loh dapat santunan anak itu. Jadi tidak ada cerita bahwasanya uang itu pending dulu untuk tahun depan. Tidak ada cerita dalam hal ini. Itu agil barkuado. Ini loh banyak loh. Itu yang diberikan komit oleh pengurus masjid bersama anak yatim di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat Id yang kami muliakan, dan terakhir kami sampaikan bahwasanya kegiatan malam takbiran dilaksanakan pada malam tadi, dan insya Allah malam takbiran kita sudah melaksanakan pawai obor yang dilaksanakan 4 titik, 1 di Masjid Babu Salam, 2 di Nurul Haq, 3 di Pasaraya, 4 di Al-Zikra. Dengan pawai obor kita laksanakan pada malam tadi, dan Masjid Babu Salam langsung dimotori oleh remaja-remaja Babu Salam dan panitia Ramadan dan pengurus masjid. Mudah-mudahan dalam kegiatan Ramadan menjamu hari ini, mudah-mudahan kememelian itu menjadi amal ibadah dari kita semua. Mungkin itu beberapa penyampaian dalam hal ini yang sempat kami sampaikan. Kami sebagai penyampai dalam ini, kok mulut salah sampai, tangan salah lawai, kaki salah langkah. Dalam 1 tahun perjalanan kami, panitia Ramadan, pengurus masjid, dan seluruh stakeholder partner kerja kami di sini, kami mohon maaf seluruh kekurangan kami. Dan terima kasih atas perhatian. Sebelum kami tutup, kali lawa Ibrahim anak usul mati tadabiyah, kok gawa mau menyampaikan, mohon dimaaf, kok dosa pun lagi. Abu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut kepada sambutan dari pemerintah daerah yang insya Allah disampaikan oleh Bapak Wali Nagari. Kepada Bapak Wali Nagari dapat isikan sarjana ekonomi, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan sambutan bukti dan masraya pada Hari Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua Mus beserta anggota
yang terhormat Saudara Babinsa Babin Kamtimas, yang terhormat Saudara Kepala Jerong Sekretariat Kota Penunjung, yang terhormat para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bunuh kandung dan generasi muda Islam. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang penuh rahmat dan suasana yang fitri ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selawat beri salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadis, yang sampai akhir zaman tetap menjadi pedoman hidup bagi kita. Semoga kita tetap istiqamah dan setia dalam menjalankan sunnahnya. InsyaAllah syafaat Rasulullah SAW akan kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kemenangan derajat besar yang kita rayakan pada pagi ini sudah pasti merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira nilainya. Kalau bukanlah karena anugerah dan rahmat Allah, kita tidak akan lulus, tidak akan berhasil memenangi pertarungan melawan hawa nafsu sebulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah di bulan penuh ampunan dan keberkahan ini akan membekas dalam semua tindakan kita pada pasca Ramadan. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua beserta keluarga dan masyarakat Dharmasraya selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pelaksanaan salat Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Agung Dharmasraya yang kita lakukan pada hari ini merupakan pelaksanaan salat Idul Fitri yang kedua kalinya setelah Masjid Agung diresmikan oleh Bapak Menteri PUPR pada tanggal 6 Januari 2023. Yang mana pada tahun 2021 nanti kita mendapat alokasi sebesar 19 miliar lebih yang digunakan untuk pelataran dan pagar masjid. Pada tahun 2024 juga sudah dianggarkan oleh dana APBN sebesar 17 miliar yang akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan menara. Semoga pembangunan Masjid Agung dapat diselesaikan dengan segera dan Bapak Ibu jemaah punya kewajiban untuk meramaikan masjid, baik itu untuk salat fardu maupun kegiatan keagamaan lainnya. Dan untuk pembangunan infrastruktur lainnya, kita tetap berusaha agar dapat dilaksanakan oleh dana pemerintah pusat. Kami mohon doa restu jemaah masjid supaya dilancarkan semua permohonan yang ada di Dharmasraya. Yang kedua, mari kita jadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai media untuk peningkatan silaturahmi di tengah keluarga dan masyarakat. Kita rayakan Idul Fitri yang penuh kesederhanaan, bukan melebarkan kemauan. Bukanlah Idul Fitri dengan serba baju baru, sepatu baru, perawatan rumah tangga, serta serba baru. Tetapi Idul Fitri adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Yang ketiga, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan pasca pesta demokrasi yang lalu. Kita tingkatkan silaturahmi dan perkuat terus kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya. Yang keempat, untuk menghindari kemacetan selama libur Lebaran, sebaiknya kita ramaikan objek wisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Jika bepergian ke kota, tetap mematuhi aturan lalu lintas. Apabila meninggalkan rumah, pastikan betul dalam keadaan terkunci dan menitipkan kepada tetangga tertinggal. Yang kelima,
Kami himbau kepada masyarakat agar lebih giat lagi untuk berusaha dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan meramaikan masjid dan musala, bukan hanya di bulan suci Ramadan tetapi juga pasca setelah itu. Selanjutnya, mari tersantuni anak yatim, memperbanyak infak dan sedekah hari raya Idul Fitri ini. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf dari batin, minal aidin wal faizin. Kullu amin wa kuntum bikhairin. Marilah kita ikuti khutbah Idul Fitri bersama kecil nantinya dengan penuh hikmat dan serius. Kiranya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Damastraya, Sultan Rizka, Lampu Kerjaan SE MAP. Demi dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, rahimahullah, demikian tadi sambutan dari pemerintah daerah yang langsung disampaikan oleh Bapak Wali Nagari. Kemudian kami minta waktu kurang lebih 15 menit insyaallah untuk pengumpulan dana, meminta kepada panitia Masjid Darul Ikhwan Muhammadiyah Masjid Raya untuk bisa membantu pengumpulan dana. Kemudian kami minta kepada Bapak Antoni Aris SHG MPD yang insyaallah menjadi katib kita malam hari ini untuk membantu kami pengumpulan infak dan sedekah. Kemudian barusan kami terima 300.000 rupiah dari Cindy Daniel Putri. Mudah-mudahan barakah. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Antoni Aries, waktu dan tempat kami terima, silakan. Kemudian 1 juta rupiah dari mata air digital. Alhamdulillah, hamba Allah 50.000 rupiah. Silakan ibu-ibu nanti kita kumpulkan infak sedekah. Insyaallah kita beri waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Damastraya, yang kami hormati Bapak Ketua Elkam, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pulau Punjung, yang kami hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkat Badan Musyawarah Nagari, tokoh-tokoh masyarakat, ketua kerapatan adat, alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, teristimewa Bapak pengurus masjid di sekitaran Masjid Agung Babu Salam Pulau Punjong, umumnya kita yang hadir pada pagi ini yang kami hormati. Allahu Akbar walillahil hamd. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin habbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya
di jalan Allah seperti satu biji. Satu biji, setiap biji itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah semuanya, ketika kita menginfakkan sedekah harta kita, Allah akan ganti satu yang kita berikan, Allah ganti menjadi 700. Oleh karena itu mari kita berfastabiqul khairat, mari kita kumpulkan infak, sedekah, termasuk juga wakaf, yang mudah-mudahan secara ikhlas kita berikan, niscaya Allah akan ganti. Boleh dihimbaukan, boleh secara diam-diam, namun Allah sudah mencatat sebagai kebaikan untuk kita. Boleh dihimbaukan, Pak? Bapak almarhum Sanusi 100.000. Boleh dihimbaukan, boleh secara diam-diam, untuk kita ketahui sesuai dengan hadis Nabi, ma min yaumi yusbihul abdu illa malakani yanzilan. Tidaklah sesuatu itu di pagi hari kecuali diturunkan 2 malaikat oleh Allah. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Doa malaikat yang pertama Bapak dan Ibu, ya Allah, berikan ganti lipat ganda dari harta yang telah diinfakkan oleh hamba-Mu. Doa yang kedua adalah Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata malaikat itu, bangkrutkan atau rugikan mereka yang tidak mau memberikan infak dan sedekah. Mari kita berfastabiqul khairat, kita bangga dengan masjid kita yang tadinya sudah diinformasikan oleh pengurus masjid. Sekarang kita fokus kepada pengecatan kubah, dan menara sudah selesai dibangun, menelan biaya yang cukup banyak, 1,5 lebih miliar ya. Sekarang kita fokus ke kubah, insya Allah pengecatan kubah. Ini semua merupakan swadaya kita, masyarakat Pulau Punjong khususnya, dan mungkin juga kita sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan dari pusat ya Pak, termasuk APBD provinsi dari Pokir. Terima kasih Bapak-bapak, silakan kita berikan secara ikhlas. Mudah-mudahan masjid kita, Masjid Agung, semakin megah, dan kita termasuk orang-orang yang mencintai masjid. Ya, 1 juta dari toko Mas Mutiara. Alhamdulillah. 1 juta dari mata air digital foto. 1 juta. Masih ada digital yang di luar kanan kami, yang di luar kiri kami, yang di depan dan di atas. Kalau titik atau kudate, tolong turunkan. Bisa kita hitung buat sama taro. Jadi berapa piti yang tak kumpul, bagi ibu-ibu kami, bundo-bundo kami juga bisa disalurkan ke depan uang yang bisa kita kumpulkan. Silakan koordinator perkumpulan IPA di atas, tolong lata kumpul masukan plastik langsung diturunkan. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Bapak pengurus kita tadi, bahwa kemajuan masjid kita ini tergantung kepada kita bersama. Insyaallah Bapak dan Ibu kaum muslimin menjadi orang-orang yang mencintai masjid. Nanti di akhirat
kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Siapa mereka? Warrajulun mu'allakum bil masajid. Seseorang kita kaum muslimin yang terpaut hatinya ke masjid. Salah satu orang yang terpaut hatinya ke masjid ikut melaksanakan jamaah dan memberikan infak demi kemajuan dakwah masjid kita. Ya, berikut supaya Bapak-bapak Ibu ketahui secara bersama, pengumpulan infak sedekah ini kita kumpulkan, kita satukan, itu dibagi 5 masjid. Muhammadiyah Nurul Haq, Darul Ikhwan, Babu Salam, Pasar Lama Pelunjung, dan Zikra. Jadi 5 masjid di 4 kota Pelunjung, uang kita ini akan kita bagi nanti. Jadi di Tikon atau Babu Salam aja Sodok, 5 masjid yang kita kumpul pada satu titik ini. Mudah-mudahan banyak dapat begini gitu, 5 masjid itu banyak lo itu berikan hasil infak tadi. Luar biasa informasi dari pengurus kita. Insya Allah berkat kerjasama kita semua, 5 masjid ini akan menjadi pusat dakwah. Mudah-mudahan di Sumatera Barat ya. Karena ini semua dakwah kita mulai dari masjid. Kita harus banyak punya uang. Kita punya saldo untuk memajukan dakwah. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan Bapak Ibu kaum muslimin menyumbangkan hartanya di jalan Allah. 1 rupiah yang kita sumbangkan Allah akan jadikan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan berbuah 100. Jadi 1 saja menjadi 700, begitu pahalanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikan lipat ganda atau ganti dari harta hamba Engkau yang telah memberikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian jemaah yang kami muliakan, juga masuk zakat dari Oli Anton Rumah Bukir 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagaimana tim kami yang di atas masih bergulir? Silakan tolong kumpulkan untuk 1 tempat, masukkan ke kantong plastik, nanti kita turunkan, nanti kita hitung secara bersama-sama. Bapak-bapak, ibu yang kami muliakan, kita kumpulkan dari sekecil mungkin sampai sebesar mungkin. Dari pantau itu kumpul sampai soma-soma itu kumpul. Jadi mumpung masih ada kesempatan dan waktu di sholat Id ini, mari kita berinfak, bersedekah bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang murah. Bapak-bapak, ibu sekalian, untuk tahun ini kita bersama-sama bisa hadir sholat Id di Babu Salam. Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu seperti ini. Termasuk kami dengan Katib, belum tahu Bapak-bapak sekalian. Mumpung kesempatan masih ada, mari bersama-sama berinfak, berdonasi bersama-sama demi pembangunan masjid di 4 kota Pelunjung. Sebentar ini kita sudah terima dari Pak Zal 500.000 rupiah. Alhamdulillah. 1 kantong dari jemaah di atas. Kita terima dari hamba Allah 1 juta rupiah. Hitungan sementara sudah sampai di angka 14 juta rupiah. Mari kita berlomba-lomba. Mari kita berlomba-lomba lagi mengumpulkan infak kita, berikan infak yang terbaik kita. Sudah mendekati, sudah hampir ya, sudah 14 juta yang terkumpul. Mudah-mudahan hari ini lebih banyak lagi terkumpul, dan ini semua seperti yang kami sampaikan tadi, kepentingannya adalah untuk dakwah kaum muslimin di negeri kita. Ya, masih ada hamba Allah 100. Ya, alhamdulillah. Lanjut, ibu-ibu kami, budo-budo kami lanjut.
modal kayu, modal batu. Karena pitiko tak kumpul ibu-ibu, keluarlah, infaklah, bersedekahlah, berdonasilah untuk akhirat kita. Mudah-mudahan donasi akhirat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar, tolong tim dana kami yang kami tunjuk tadi yang pakai kokarde yang di luar, tolong dikumpulkan di bank sedekah. Seandainya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memungut infak di luar, tolong diamankan oknum-oknum tersebut. Karena kita didapat pantauan beberapa tahun yang lewat, ada oknum yang meminta langsung untuk pribadi. Jadi tolong dihandle tim keamanan kami, tim dana kami yang di luar, yang tidak memakai korde di luar, tidak usah memungut dana, karena sudah ditentukan orang-orang yang memungut dana di luar itu yang memakai korde. Silakan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu dengan bukti kita infakkan, sedekahkan harta kita di jalan Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Sudah mendekati angka 19 juta. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah 19 juta. Sementara 19 juta itu dari bapak-bapak, ibu-ibu nonton kumpulan ini dikumpulkan. Berapa keranjang Ustaz? Berapa juta Ustaz? Dipersilakan atau dimulai dari seperti itu. Kalau bisa, tolong dibawa ke Mungko, bisa kita sampaikan berapa perhitungan sementara uang yang bisa kita kumpulkan. Insya Allah nanti kalau sudah bisa terkumpul, nanti kita sampaikan, kita berikan informasi beberapa uang yang bisa kita kumpulkan pada sore Id pagi ini. Iya, mari Pak, Ibu, kaum muslimin, abang-abang muda-muda, adik-adik semua, ananda sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah semuanya, mari kita infakkan sedekah kita. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah, ganti, lipat gandakan harta yang disumbangkan oleh hamba-Mu. Ya Allah, berikanlah Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menegakkan dakwah Islam di negara kita, di daerah kita. Baik, Bapak-bapak sekalian, sekarang uang yang terkumpul di luar sudah sebagian sudah dibawa ke depan. Mudah-mudahan dalam perkumpulan IPA ini tidak ada yang tercecer dalam alkohol. Dan kami minta bersabar 5 menit. Kita jam 8:30 kita langsung sholat. 5 menit. Sebelum 5 menit ini, mari bersama-sama kita kumpulkan donasi untuk membangun masjid di 4 Kota Pulau Punjur. Mudah-mudahan dengan kita tetap istiqomah, tetap teguh pendirian dalam rangka menegakkan Islam dengan cara menginfakkan sebahagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah, dan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, niscaya Allah akan tambah. Mari Pak, kita kumpulkan, Ibu, kita kumpulkan yang terbaik. Boleh dalam bentuk uang, mungkin juga boleh dalam bentuk barang yang berharga seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu berikan untuk dakwah masjid kita. Bapak Ibu jemaah sholat yang kami muliakan, dari ibu-ibu kita 10 juta, mantap Ibu, 10 juta dari bundo-bundo kami, 10 juta itu masih ada dalam perhitungan. Sementara sudah dibawa ke depan 10 juta dari ibu-ibu kita, berarti sudah 29 juta sementara ya Pak Haji.
29 juta sementara. Jadi kalau masih ada, tolong kita kumpulkan. Tinggal 4 menit waktu kita lagi. Seandainya waktu kita sudah memasuki jam 8:30 itu kita masuk sholat dan kita laksanakan rangkaian acara berikutnya. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita sumbangkan harta kita di jalan Allah. Kita sumbangkan harta kita, dan ini semua nanti akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Karena sesungguhnya orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau memberikan, nanti di akhirat kita diancam oleh Allah menjadi seperti ular sujaan akroalah, seperti ular yang botak kepalanya. Apa kata ular itu nanti bagi orang-orang yang tidak mau menyumbangkan hartanya? Ana maluka wa kanzuka. Aku inilah hartamu dulu, aku inilah perhiasan kamu dulu di dunia. Langsung menerkam kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diterkam oleh harta kita di akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, itulah beberapa informasi dan kajian singkat dari Ustadz kita. Jangan harta ini menjadi menyengsarakan kita di akhir kelak nanti. Mumpung kesempatan kita masih ada, berinfak, bersedekah, mudah-mudahan ini bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti salah satu amal terbaik kita di akhir kelak nanti. Dan informasi sementara yang uang yang terkumpul 40 juta rupiah. Alhamdulillah. 1 juta rupiah dari Dodi BJI untuk almarhum orang tuanya. 1 juta Bapak Samsuir. Alhamdulillah, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tinggal 2,5 menit lagi. Dengan kondisi yang mepet ini, mari bersama-sama, mumpung masih ada waktu 2,5 menit, mari bersama-sama kita kumpulkan dengan waktu yang sesingkat ini. Ya, 1 karung dari atas tambah 1 karung lagi. 1 karung lagi dari atas. Ya, kalau masih ada dari tim kami yang di atas, tolong kumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang di atas. Yang di kanan kami bagaimana? Yang Sanimas dan trust kami yang sebelah kanan, dan bagaimana trust sebelah kiri, dan bagaimana di halaman masih ada. Kalau masih ada, ayo kita kumpul ke depan, kita hitung, sementara nanti kita berikan informasi berapa uang yang terkumpul pagi menjelang siang. Ya, demikian, terima kasih Bapak Pengurus. Dari kami secara pribadi mohon maaf. Itulah barangkali dari infak kita hari ini. Saya mengucapkan permohonan maaf dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah kita telah memberikan infak sedekah kita terbaik, dan insyaallah kita langsung salat yang langsung diimami oleh Muhammad Bakri Alwi Al-Manduri Esos MA. Demikian, banyak maaf, hakim kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan, kami ingin mengingatkan karena sholat Idul Fitri ini 1 kali 1 tahun, maka untuk niatnya bagi yang melafazkan niat usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan niat usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini makmuman
lillahi ta'ala. Kemudian untuk di rakaat pertama kita bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi nanti setelah takbiratul ihram kita bertakbir sebanyak 7 kali, dan di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir yang 7 sholat seperti biasa, dan nanti di rakaat kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir intiqal. Jadi ketika sudah bangun dari sujud takbir imam Allahu Akbar, maka bertakbir kembali nanti mengikuti imam sebanyak 5 kali. Nah, di antara sela-sela takbir itu juga kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri lu, sholat lu. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا
يصفون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله واسع عليم ما ننسخ من
آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Tolong kira. Kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun
Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, pada hari ini dan selama hari Idul Fitri ini, dengan didahului puasa Ramadan selama sebulan kemarin, kita kaum muslimin di seluruh pelosok memandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Kita kumandangkan takbir ini sebagai suatu pengakuan yang tulus atas kebesaran Allah Rabbul Alamin. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya tiada pilih kasih dan sayangnya pun tiada terbilang. Betapa rendahnya kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Betapa jelek kita di hadapan Allah yang Maha Mulia, dan betapa lemahnya kita di hadapan Allah yang Maha Kuat. Tiada kekuatan satupun yang dapat menandingi akan kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Pada hari yang fitri ini, kita saksikan orang tua berbimbingan tangan dengan anak-anak mereka menuju masjid, menuju tempat-tempat beribadah. Begitu juga suami istri, sanak famili dan handai tolan, dengan wajah yang bersih dan berseri-seri, terpancar sinar keimanan dan kegembiraan di wajahnya. Kegembiraan dan senangnya menghadapi Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, khatib akan memberi judul khutbah Idul Fitri pada hari ini dengan sebuah pertanyaan: kemana setelah Ramadan? Kemana setelah Ramadan? Jamaah Id rahimakumullah, puasa telah banyak memberikan perubahan terhadap diri kita. Sungguh banyak hal yang terlihat, perubahan yang diberikan oleh puasa. Tidak hanya pada dirinya saja, namun ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat pun mereka dapat mencerminkan perilaku mulia, seperti yang dinukilkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah kalian aku tunjukkan siapa golongan orang-orang yang haram jasadnya oleh neraka? Haram jasadnya oleh neraka. Qalu bala, para sahabat menjawab. Qala, ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka. Qala, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang hayyin. Siapa mereka orang yang hayyin itu? Adalah orang yang rendah hati. Layyin
orang-orang yang lemah lembut dalam berbicara. Qaribin, orang-orang yang akrab bergaul di tengah-tengah masyarakat. Sahlin, orang yang mampu bermuamalah. Tetapi di balik puasa yang kita lakukan itu, ada kalanya kita masih termasuk kepada orang-orang yang rugi. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Rugi mereka. Jemaah ini rahimakumullah, sekarang kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Sebagai tanda orang yang benar-benar mengisi Ramadan adalah orang-orang yang tetap dijiwai oleh semangat di luar Ramadan. Inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita tadi. Jiwanya masih melaksanakan apa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Habis Idul Fitri, semangat beribadahnya masih seperti itu. Kita lihat yang pertama, perubahan yang kita lihat. Satu, masihkah kita terbiasa tilawatil Quran? Masihkah kita terbiasa membaca Al-Quran? Kalau selama Ramadan kemarin paling tidak kita mengkhatam Al-Quran 30 juz, paling tidak. Karena Ali bin Abi Thalib, kita tahu bahwa pahala membaca Al-Quran itu satu huruf yang kita baca dalam keadaan biasa-biasa saja, Pak, 10 kebajikan, satu huruf. Kalau dalam keadaan berwuduk 25 per huruf. Kalau dalam keadaan sholat 50 kebajikan per huruf. Betapa pahala ibadah tilawatil Quran. Yang kedua, kita lihat perubahan ke depan adalah dengan terbiasanya kita sholat berjamaah. As-salatul jamaah afdal min salatil fazi bisab'i wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan ada 5 keuntungan untuk kita. Pertama, la yusibu fakrun fid dunya. Tidak akan pernah ditimpakan kemiskinan kepada mereka yang suka sholat berjamaah. Tidak akan pernah merasa sampai hidupnya lapang saja hari itu. Itu karena mereka berjamaah. Yarfa'illahu 'adzabal qabr. Mereka itu dibebaskan dari azab kubur. Dibebaskan dari azab kubur, luar biasa pahalanya. Yukta kitabahu biyamini, akan datang nanti kitab amal dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang menerima kitab amal dari sebelah kanan, maka hisab dan perhitungan amal sangatlah cepat. Jadi urusan kita itu lancar saja nanti, Pak, karena sholat berjamaah. Yamurru 'ala sirat kalbarqil khatib, melewati siratal mustaqim laksana kilat yang menyambar cepat. Baru mau nyebrang sudah sampai di surga. Yadkhulullahul jannah bila hisab wala adzab. Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mudah-mudahan jamaah masjid yang berada di Pulau Punjong ini berbondong-bondong nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di masjid, apa yang kita dapatkan bila kita sholat di masjid? Karena rangkaian huruf dari masjid itu ada 4: mim, sin, jim,
dalam. Kita akan dapat maghfiratullah, itu mimpi. Maghfiratullah. Kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Huruf kedua sin. Satrullah. Allah tutup dosa dan kesalahan kita. Ketiga jim. Jannatullah. Allah sediakan surga untuk kita. Dan yang keempat hurufnya dal. Dalullah. Allah tunjuki kita ke jalan yang benar. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang ketiga, perubahan ini akan terlihat setelah kita Idul Fitri di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Perubahan karakter, perubahan watak dan tingkah laku. Cerminannya adalah tingkah laku orang yang bertakwa. Seperti apa tingkah laku kita yang sudah sampai kepada titik ketakwaan? Pertama, ittaqil maharim takun aqbadan nas. Orang-orang yang bertakwa itu takut kepada persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah. Bisa dalam bentuk makanan, Pak. Bisa dalam bentuk tingkah laku. Kalau dalam makanan kita curi punya orang, kita korupsi uang orang, itu dalam bentuk makanan atau konsumtif. Ada juga dalam bentuk perilaku kita. Kadangkala sakit hati masih ada. Kadangkala dendam kesumat masih ada. Tidak separtai dengan kita kemarin waktu pemilu, sekarang masih bermusuhan. Ya apalagi kita tinggalkan itu sekarang. Kita bersatu. Kita yang akan memajukan kampung kita dan daerah kita. Tidak ada lagi dendam kesumat, sakit hati, iri, dengki di dalam diri kita masing-masing. Mari kita bersatu, Pak. Karena Nabi ajarkan, hiduplah kamu seperti satu tubuh. Jika sakit salah satu di antara anggota tubuh kamu itu, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan. Kita hidup bersama lagi, kompak lagi, jangan misah-misahkan orang lagi. Kedua, seperti satu bangunan, tanpa tiang, tanpa dinding, tanpa fondasi, tanpa loteng atap, niscaya kita tidak akan bisa tegak bersama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Yang tak kalah penting lagi adalah kita orang-orang mukmin ini seperti dua tangan. Kun kal yadain wala takun kal ainain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Tangan kiri sakit diobati oleh tangan kanan, Pak. Tangan kanan sakit diobati oleh tangan kiri. Seperti itu yang diajarkan Nabi. Tapi jangan seperti dua mata. Mata tidak pernah bertemu mata kanan dengan kiri. Padahal tetangga kita yang mengantar kita kemarin ke rumah sakit, sekarang karena berbeda partai kemarin, sekarang tidak nyapa lagi, tidak setia lagi dengan mereka. Padahal mereka yang mengantarkan kita ke rumah sakit. Kedua, karakter orang takwa itu adalah ridho terhadap pemberian Allah. Wardo bima qasamallahu laka takun adnan nas. Ridholah kamu, bersyukurlah kamu terhadap apa yang telah diberikan Allah, niscaya kamu akan menjadi orang-orang kaya. Lalu yang ketiga yang tak kalah pentingnya perilaku orang-orang yang bertakwa itu adalah birrul walidain takun mu'mina. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya kamu akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Kita selaku orang tua terkadang sering juga dikelabui oleh anak-anak kita, oleh kemenakan kita. Kenapa? Ketika kita menyapa mereka,
mereka tidak connect lagi dengan kita. Mereka disibukkan dengan permainan di Android mereka. Sekarang mereka itu jiwa-jiwa untuk menghormati orang tua sudah mulai hilang. Padahal di dalam surah Luqman dikatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka. Kita yang sudah meninggal orang tuanya tetap berbuat baik kepada mereka, kepada almarhum dan almarhumah. Sesedikit mungkin atau paling tidak kita berbuat baik itu mendoakan setiap waktu. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kenapa kita mesti berbuat baik kepada orang tua? Mereka sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Mereka sudah mengandung kita lalu lanjut menyusukan kita selama 2 tahun, lanjut menjaga kita sampai besar seperti sekarang ini. Kalau masih ada yang durhaka kepada orang tuanya, seperti yang disampaikan di dalam hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah adalah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan ancaman Allah tergantung juga ancaman daripada orang tuanya. Kalau disakiti hati orang tua kita dari sekarang, Pak, niscaya Allah juga akan memberikan laknat kepada kita. Jadi untuk itu anak-anak sekalian, anak-anak kami sekalian, kemenangan semua, mari kita muliakan orang tua kita. Kita hormati orang tua kita. Jemaah ini selanjutnya, perilaku orang yang bertakwa disebutkan dalam hadis Nabi adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Dan yang kelima adalah wala tukthirid dhahika fa inna kathratat dhahik tumitul qalba. Jangan kamu itu banyak tertawa, karena dengan banyak tertawa akan dapat mematikan hatimu. Perbanyaklah senyum, Pak. Tabassumuka ila akika sadaqah. Dengan senyum kamu tebar kepada saudara-saudaramu, itu merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa juga dapat kita lihat perilaku berikutnya. Satu, al-khawf bil jalil. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di sana muncul jiwa muraqabah namanya, Pak. Jiwa muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Depan, belakang, samping kanan, kiri ada malaikat penjaga. Kata lo jodoh orang korupsi lah itu. Kata lo jodoh orang mencilok lah itu, maliang segala macam. Karena jiwa muraqabah sudah tertanam di dalam dirinya. Justru orang yang bertakwa, jiwa muraqabah itu yang mereka tanamkan di dalam diri mereka. Yang kedua, al-hukmu bitanzil, menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, bukan menjadikan sumber-sumber kecurangan di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, al-i'dad, al-isti'dad li yaumir rahil, mempunyai persiapan untuk menghadapi hari akhir. Lalu pertanyaannya, sudah adakah persiapan kita untuk menghadapi hari akhir? Karena sesungguhnya
kematian itu tidak diberitahu oleh Allah kepada kita. Benar atau tidak itu? Makanya kata Nabi, banyak-banyaklah kamu mengingat mati. Dua perintah, dua larangan. Banyak-banyak mengingat mati. Yang kedua, persiapkan diri untuk mati. Karena boleh jadi kita berlindung kepada Allah. Habis kita sholat Idul Fitri ini disambut sekalian langsung oleh malaikat maut, meninggal dunia kita. Perlu persiapan kita. Yang larangan Nabi kita berikan kepada kita adalah jangan takut kepada kematian dan jangan diminta-minta dicepatkan matinya oleh Allah. Bunuh diri umpamanya, mengancam diri umpamanya, menjerumuskan diri kita kepada hal-hal yang membinasakan tubuh atau kesehatan kita. Itu juga termasuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita. Nah, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, selanjutnya yang sangat penting kita sampaikan setelah Ramadan berakhir, ditandai dengan Idul Fitri pada hari ini, perubahan-perubahan yang telah kita torehkan selama 1 bulan. Kemana setelah Ramadan? Kembali kita melakukan seperti halnya, semangatnya semangat Ramadan, perjuangannya perjuangan Ramadan. Untuk itu pesan khatib barangkali sebagai mengakhiri khutbah kita ini, kita sampaikan beberapa pesan yang sangat penting untuk kita semua. Pertama, hadapilah Idul Fitri ini dengan sesederhana mungkin. Jangan berpoyah-poyah, jangan bergurau, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir. Karena sesungguhnya pepatah Arab mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'a bihi yazid. Bukanlah yang beridul fitri itu memakai serba baru, baju baru, celana baru, sarung baru, mobil baru dan seterusnya yang baru-baru. Tetapi yang beridul fitri itu adalah liman ta'atihi yazid, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesan khatib, ucapan yang kita lakukan dikala kita Idul Fitri sesuai dengan sunnah Nabi adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bi khairin. Atau yang pendek saja boleh, taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun yang ditambah dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini merupakan ucapan baik, juga tidak ada larangannya di dalam ajaran Islam. Lalu pesan yang ketiga, pesan khatib yang ketiga ini yang sangat penting lagi adalah mari kita berpuasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah mulai besok sudah boleh dilakukan. Kata Nabi begini, Pak, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa setahun penuh. Nah, hadis yang kedua, man shoma sittata ayyam ba'dal fitr kana tamamas sana. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, puasa sunnah maksudnya, kana tamamas sana, adalah bagi mereka itu sama dengan berpuasa selama setahun. Kenapa demikian? Man jaa bil hasanah falahu asrun amthaliha. Siapa yang membuat satu kebajikan,
sama nilainya dengan 10. Kita hitung secara matematik. Semenjak Senin tanggal 11 kita berpuasa 11 kemarin sampai kemarin tanggal 9 April jumlahnya 30 kali 10 300 hari itu sama nilainya dengan 10 bulan. Ya, 10 bulan. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari kali 10 60, berarti 60 sama dengan 2 bulan. Secara matematika jumlah itu cocok dan sesuai, karena kasyamid dahri, sama dengan berpuasa selama setahun. Itulah keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Terakhir, beribadah. Kita tingkatkan semangat ibadah kita seperti halnya di bulan Ramadan kemarin. Demikian khutbah ini yang bisa khotib sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, untuk menutup khutbah kita pada hari ini, marilah kita angkat tangan kita, kita rendahkan hati kita, kita tundukkan jiwa kita sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.